jika Anda ingin dibebaskan dari penyakit-penyakit ini. Nanti ada iri, ada dengki, ada marah, ada macam-macam. Caranya sederhana. Lihat sini. Tadi sumber penyakitnya di mana? Di qalbu. Baik. Pada bagian apa? Nafsu. Baik ya? Masuk ke qalbu. Perhatikan. Sehingga nafsu itu membuat hati tidak tenang. Kita ingin tenang, penyakitnya hilang, hatinya tenang. Dalam bahasa Al-Quran, bahasa Arab, ketenangan hati disebut dengan tumanina. Bahasa kata kerjanya disebut dengan tatma'in. Ada rumus di Quran, kalau hati Anda ingin tenang, bebas dari penyakit, Quran surah 13 ayat ke-28. Saya sempurnakan dulu obatnya supaya sesuai dengan temanya. Lihat, Quran surah 13 Ar-Ra'du ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ini inti suratnya. Ar-Ra'du artinya kilat yang menyambar, halilintar. Kalau Anda dengar halilintar itu hatinya gelisah atau tenang? Gelisah, gak tenang. Ada ujian datang seperti halilintar, menyambar-nyambar membuat Anda tidak tenang. Gelisah, gak bisa tidur, gak bisa makan, susah. Tapi ada orang yang dia punya obatnya. Mau ujian datang seperti halilintar, hatinya tenang. Apa itu obatnya? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada dirimu, kalau Anda rajin berzikir kepada Allah, maka Allah akan jaga Anda dari penyakit hati dan tenang keadaan jiwa Anda. Apa zikir itu? Banyak. Saya turunkan sebelah kiri paling pojok itu turunannya. Teman-teman sekalian, sering menyebut nama Allah, itu adalah zikir. Fadhkuruni azkurkum. Anda sebut saya kata Allah, saya sebut Anda. Zikir. Bagaimana menyebut Allah? Bisa dengan pertama, Anda rajin berdoa. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qaul. Rajin berdoa. Kalau sedang tidak tenang, ibu berdoa. Teman-teman kalau ada penyakit, berdoa. Misal, datang setan lewat sombong. Sombong datang menghinggapi suami ibu. Misal, ibu melihat, ibu berdoa kepada Allah. Ya Allah, mohon berikan petunjuk pada suami saya, ya Allah. Kau titipkan suami saya kepada saya, bukan kepada perempuan yang lain. Saya mohon, ya Allah, saya ingin dia jadi penting saya sampai akhirat. Jangan pisahkan kami di surga, ya Allah. Saya mohon kepada-Mu. Ada temukan kalimat marah, bisa mohon maaf ya, Anda menemukan anak-anak pemarah, tiba-tiba marah gak jelas, marah pada orang tua, marah pada orang lain. Ibu bangun setelah tahajud berdoa. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qaul. Minta, ya Allah, Engkau jadikan ia, ya Allah, dalam rahimku. Aku yang kandung ia, ya Allah. Aku yang berikan ASI. Papahnya yang memberikan dengan peluh keringat, ya Allah. Segala hal untuk mohon, ya Allah, jangan pisahkan kami, ya Allah, di akhirat. Setelah tidur anak ibu tatap wajahnya. Tatap satu-satu, lihat bagaimana di kehidupan dunia bersatu. Bayangkan ketika di akhirat dipisahkan. Kalau sudah melihat wajahnya, kalau Anda ingin berdoa khusyuk untuk keluarga, sebelum berdoa coba malam-malam bangun, lihat satu-satu wajahnya. Tatap. Saya di rumah satu tempat. Kira-kira di surga satu tempat lagi tidak ya? Lihat bareng-bareng satu-satu lah. Ya Allah, suami saya, ya Allah, anak saya sekarang berada bersama saya. Tapi apakah di akhirat kami bersama-sama atau tidak? Begitu selesai Anda lihat dan berdoa kepada Allah, ya Allah, mohon hilangkan sifat-sifat buruk dalam diri kami, ya Allah. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan, jauhkan kami dari godaan setan, dekatkan kami dengan ridha-Mu, ya Allah. Mohon, ya Allah, minta, doa. Kedua, dekatkan diri Anda dengan Quran. Ahli Quran itu akan dijaga oleh Allah dari godaan setan. Ingat baik-baik, ahli Quran. Dan Quran ketika disebutkan di Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat ke-9. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa, itu Al-Isra. Quran surah 15 ayat ke-9-nya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda rajin baca Al-Quran, Anda sedang berzikir. Saya sarankan, usahakan minimal Anda baca Quran, teman-teman sekalian. Ayo hatamkan. Kalau bisa bagi. Ada rumus, kalau Anda membaca ayat, baca 40 kali, baca. Anda rajin baca Al-Quran, Anda akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan-godaan setan. Gak percaya silakan, tidak cukup dengan amin, boleh. Baca. Kalau bisa punya target. Yo, hari ini misalnya saya mau khatamkan surat A. Dalam 1 bulan ke depan saya juz amma khatam. Kalau kita punya target, nanti pekerjaan kita terukur. Sama dengan bapak kantor, kan ada target. Ibu dengan mengelola nafkah dari suami kan punya target. Sekian saya keluarkan hari ini, besok sekian. Jadi kebanyakan orang malas baca Quran karena nggak pernah punya target. Saya tanya pada Anda, jujur jawab pada hati Anda. Berapa target Anda baca Al-Quran hari ini? Berapa ayat? Berapa surah? Jangan-jangan sampai siang ini nggak punya rencana baca Quran.
Ya bagaimana Anda dilindungi oleh Allah? Karena kalau Anda tidak mendekat kepada Allah. Itu poinnya. Ini, kalau mau tingkatkan lagi, menghafal Quran. Penghafal Quran dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayatnya akan menumbuhkan obat pada jiwanya. 4 kali disebutkan di Quran surah ke-54. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Quran sebagai zikir bagi pemiliknya. Zikir. Untuk diingat, dihafalkan. Kalau sudah hafal, maka ayat Quran yang menjadi syifa dalam kolbunya. Perhatikan, obat hati, syifa. Turun Quran surah 17, ayat ke-82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Syifa. Penutup, kalau Anda belum rajin menghafal Quran, belum banyak membaca ayat-ayat Quran, maka yang terakhir, saya akhiri, rajinlah dalam memperbanyak sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat adalah puncak zikir kita. Sholat puncak zikir, karena sholat menggabungkan doa. Dalam sholat ada doa, dalam sholat ada takbir, dalam sholat ada tasbih, dalam sholat ada Quran, dalam sholat ada hafalan Quran, dalam sholat ada istighfar. Karena itu ketika Allah meminta Nabi Musa sholat, disebutkan tujuan sholat sebagai zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya Allah, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya, sembah saya. Bagaimana cara menyembahnya? Tunaikan sholat sebagai zikir kepada saya. Jadi ibu, bapak, maaf ya, kalau saat kita diminta sholat, Allah tuh tidak butuh dengan sholat kita, kita yang butuh. Di antara manfaat sholat, menghilangkan penyakit-penyakit hati. Di antara manfaat sholat, menjauhkan kita dari setan. Di ketika Allah minta kita sholat, kita diminta sehat. Sehat hatinya, sehat keadaannya, jauh dari setan. Saking sayangnya Allah, makanya dibuat hukum wajib. Saking sayangnya Allah, sebab kalau tidak sholat banyak celakanya. Jelas ya? Maka dari itu harus tegas kepada anak-anak kita. Khawatir kalau anak tidak sholat, bahaya dalam kehidupannya. Akan terkumpul penyakit-penyakit dalam keburukannya. Silakan cek, banyak orang pintar di Amerika, banyak orang pintar di Jepang, tapi ketika tidak mendapatkan makanan untuk rohnya, banyak juga yang gelisah. Di Jepang disiplin, di Jepang kuat, tapi ketika ada persoalan, mereka bunuh diri juga. Terus, paham insya Allah? Baik.